yazalu kadzalika fa yaqulu Allah ya Jibril inna 'abdi fulana yaltamisu an yurdi wa yuwahi 'alayhi qala fa yaqulu Jibril alaihi salam rahmatullahi 'ala fulan wa taqulu hamlatul 'arsy wa yaqulu alladhina yadunahum hatta yaquluhu ahlus samawati wal ardh thumma yuqbatu ila al-ardh. Qala Rasulullah wa hiya al-ayah. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, hadis-hadis yang kita baca adalah merupakan hadis yang menjelaskan bahwa rahmat Allah sangatlah luas dan diperuntukkan untuk hamba-hambanya yang mengharap akan ridhonya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, sungguh kata Allah, hamba-hambaku mengharapkan akan ridhoku dan terus dia mengharapkannya, artinya tidak pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Sebesar dan sebanyak apapun dosa yang telah diperbuat, kesalahan yang telah dilakukan, asalkan ia mau dan bermohon kepada Allah akan ampunan, niscaya Allah akan ampuni. Dan Allah katakan, "Fala ubali," aku tidak peduli. Walaupun dosanya memenuhi langit dan bumi, walaupun dosanya tak terhitungkan akan jumlahnya, saking banyaknya, selama hambaku memohon ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni, kata Allah. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang lainnya, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum, kata Allah. Wahai hamba-hambaku, kalian telah banyak melakukan dosa, melakukan kesalahan siang dan malam, dan aku, kata Allah, mengampuni atas segala dosa. Maka fastaghfiruni, mintalah ampunan kepadaku atas dosa-dosa yang telah kau lakukan. Apa kata Allah? Aghfir lakum, niscaya aku akan mengampuni. Dalam hadis yang lain, saat dimana ketika iblis berqasam untuk menyesatkan anak cucu Adam, wa bi'izzati wa jalali ya Rabb la ughwiyanna nas, aku akan sesatkan anak cucu Adam, menjadi iblis. Apa kata Allah? Wa bi'izzati wa jalali, dengan keagungan dan kemuliaanku, la aghfiranna lahum, niscaya pasti akan aku ampuni dosa dan kesalahan anak cucu Adam, mada mustaghfaruni, selama anak cucu Adam itu mau meminta ampunan kepadaku. Maka kita pernah ceritakan bagaimana Syekh Muhammad Maqabah Al-Bubi ketika membacakan hadis qudsi ini, beliau menangis. Udah sini, nahnu nastahyi ilallah haqqul hayat, layak kiranya kalau kita ini malu kepada Allah. Jangan sampai kita ada sumpah. Apa ada sumpah? Kita yang berbuat salah, kita yang melakukan dosa, tapi Allah yang memohon kepada kita agar meminta ampunan kepadanya.
Sebenarnya amun kita yang berbuat salah, amun hendak Allah mengazab kita, selesai. Amun Allah hendak menyiksakan kita atas dosa dan kesalahan, membalas atas dosa dan kesalahan, selesai. Allah berkenan, Allah punya kuasa untuk itu. Tapi justru Allah berikan kesempatan. Kau nak berbuat dosa, kau nak berbuat salah, tapi aku, kata Allah, Maha Pengampun atas segala dosa. Ya sudah, mintalah ampunan itu kepada Allah. Akan menginginkan agar kita meminta ampunan kepada-Nya. Nah, di situ mestinya kita malu, kata beliau. Kita akan berbuat salah, kita pula akan diharapkan untuk meminta ampunan. Bukannya kita yang berharap agar Allah mengampuni kita, tapi kita yang diminta oleh Allah untuk meminta ampunan kepada-Nya. Rahmat Allah wasi'ah, luas. Maka kata ulama, satu di antara nikmatnya dunia, hidup di dunia itu sebab karena ada ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab. Jadi nikmatnya atau indahnya kehidupan dunia itu sebab karena ada ampunan Allah. Amun kada ada ampunan Allah, bahaya apa kita? Begitu banyak dosa-dosa kita yang tak terhitungkan. Dan lalu kayak apa kita untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada terhitungkan. Yaitu ungkapan Abu Nawas dalam syairnya, "Dhunubi mithlu a'dad al-himali kaifah himali." Ya Rabb, wahai Allah, wahai Tuhanku, dosa-dosaku bertumpuk, ada terhitungkan seperti tumpukan rimau. Hasil juga kadang kalau kita menghitungkan saking banyaknya. Kayak apa aku untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan-Mu ya Allah. Tapi sebab karena ada ampunan Allah, maka hidup ini menjadi indah. Ketika kita sadar tiada ada satupun di antara kita yang tidak luput daripada dosa, tiada ada yang luput daripada salah, lalu Allah berikan ampunan untuk kita. Maka kata saya Abu Nawas, fa illam taghfir faqad narju siwa. Ya Allah, ada abduka al-'asi atan. Ini hamba-Mu yang banyak dosa, yang berpanan dengan dosa. Atata datang menghadap-Mu memohon ampunan kepada-Mu. Wa illam taghfir, andai Kau kada hendak mengampuninya, faqad siwa. Siapa lagi kalau meminta ampunan? Itu rayuan Abu Nawas kepada Allah. Karena yang hanya bisa mengampuni dosa dan kesalahan kita itu Allah. Dan Allah menjadikan itu, asalkan kau meminta ampunan, aku ampuni, kata Allah. Bahkan setiap malam, hadis yang kita pernah kaji, setiap malam di sepertiga akhir malam, Allah serukan kepada hamba-hambanya, hal min mustaghfir fa'aghfirullah. Adakah hamba-hambaku yang memohon ampunan atas dosa dan kesalahannya? Aku, kata Allah, akan ampuni. Itu dihimbau, itu diserukan. Bukan dihimbau, itu diserukan. Ditawarkan kepada hamba-hambanya. Mana ujar Allah akan meminta ampunan, aku ampuni. Ternyata kita anak banyak dosa, ada datang anak meminta ampun. Buktinya ini banyak kita. Maka itu diserukan oleh Allah. Setiap malam Allah tawarkan tawaran ini. Kapan waktunya? Sepertiga akhir malam. Maka kalau bisa bangun makas sebelum subuh sudah bangun kita.
Kalau malam kita bagi tiga, sepertiga pertama, sepertiga yang kedua, sepertiga akhir. Malam kita bagi tiga, dari awal malam, pertengahan malam, akhir malam. Nah, itu kira-kira yang berapa? Ya sekitar mungkin jam 2, jam 3 atau jam 2 ke bawah itu. Kadang awal kita bangun jam 2, bangun jam 3. Kadang awal bangun jam 3, jam 4 itu masih ada waktunya. Tapi amun terlalu parah penanganan subuh, waktu kita kadang punya untuk bermunajat kepada Allah pada saat kurang. Tapi kalau bangun jam 3.30-an, kita bisa ambil wudhu, hafal sajadah, sholat kita ditutup dengan sholat witir sebagaimana sabda Rasul, ij'alu akhir sholatakum fitra. Jadikan akhir sholatmu adalah sholat witir. Ampun itu diakhirkan dalam pelaksanaannya, sekalipun boleh dilakukan di awal malam.